Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan algoritma bubble sort pada bahasa pemrograman Python. Nah, berikut ini adalah kode yang akan saya jelaskan. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu visualisasi execution. Nah, pada bagian ini akan tampil kode yang akan saya jelaskan secara baris berbaris, dimulai dari baris pertama sampai ke baris 14. Nah, di bagian ini ada output yang akan menampilkan tampilan output. Nah, di sini adalah bagian visualisasinya di bagian bawah output itu. Untuk memulainya, kita akan menekan next atau selanjutnya. Nah, terus di sini kita akan didefinisikan sebuah variabel bernama data yang memiliki value berupa list, yaitu bernilai 3, 9, 11, 7, 3. Nah, pada bagian algoritma ini kita bertujuan untuk mengurutkan supaya angkanya menjadi dari terkecil ke yang terbesar. Nah, kita lanjut sekarang. Di sini ada fungsi print yang berfungsi untuk menampilkan data ke output. Lalu kita lanjut. Di sini kita definisikan sebuah variabel bernama size yang memiliki fungsi untuk mengambil panjang data menggunakan fungsi length. Panjangnya data yang dimaksud adalah jumlah data yang dimiliki oleh variabel data. Di sini bisa kita hitung jumlahnya berjumlah 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka variabel size memiliki nilai 5 dapat kita lihat pada ini. Terus kita lanjut tekan next. Di sini kita akan menulis kode perulangan di Python. Apabila ingin menulis kode perulangan, kita menggunakan fungsi for. For in a region, saya akan menjelaskan apa itu A. A itu adalah sebuah variabel yang mewarisi nilai dari region. Selanjutnya, apa itu region? Region itu adalah fungsi di Python untuk mendapatkan nilai angka secara berurutan sesuai dengan ketentuan yang kita buat. Pada region terdapat 3 parameter, yaitu di sini bernilai 1, berarti angkanya dimulai dari 1 dan seterusnya. Size di sini adalah maksimal datanya. Size di sini bernilai 5, maka maksimalnya 5, tetapi di region batasnya adalah sebelumnya yang kita tentukan. Jika di sini 5, maka nilai yang akan diterimanya adalah 4. Dan di sini pada parameter ketiga ada tambahan 1. Ini berfungsi sebagai langkah maju. Sekarang saya jelaskan sedikit. 1. Akan melangkah ke depan sebanyak beberapa kali sampai 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? 4, karena 4 adalah sebelum 5. Pada baris selanjutnya ada fungsi print format loop ke A. Ini bertujuan untuk menampilkan loop ke beberapa kepada output. Di dalam perulangan pertama terdapat sub perulangan yang berfungsi untuk mengurutkan list sesuai yang kita inginkan. Seperti yang di atas. Di sini terdapat for B, in rank, dan seterusnya. B ini akan mewarisi nilai dari region ini. Pada parameter pertama yaitu bernilai size kurang 1. Seperti yang kita ketahui bahwa size bernilai 5. Apabila dikurangi 1, maka nilainya menjadi 4. Dengan kata lain, angka ini akan dimulai dari 4. Pada
parameter kedua adalah A-1. Karena ini perulangan pertama, maka A-nya bernilai 1. Dapat kita lihat di sini, dan A kurang 1, maka hasilnya 0 atau kosong. Dengan kata lain, dia akan berhenti sebelum 0, sesuai sama seperti yang ada di atas tadi. Pada parameter ketiga terdapat kode 1, itu menandakan bahwa regen akan menghitung secara berbalik. Jika di atas dihitungnya dari 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4, maka pada regen di B ini akan dihitung secara terbalik, yaitu 4, 3, 2, 1, yaitu sebelum 0 yang dimiliki, yang dimana 0 itu adalah A kurang 1. Terus kita tekan naik untuk melanjutkan. Di bawah ini terdapat sebuah logika perkondisian sebagai berikut. Jika data indeks B lebih kecil daripada data indeks B kurang 1, itu maksudnya adalah data indeks keempat karena B bernilai 4 dapat kita lihat di sini lebih kecil daripada data indeks B kurang 1. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa B bernilai 4. Apabila dikurang 1, maka nilai 3 apa fungsinya ini? Yaitu mengambil nilai pada list yang sudah kita buat pada variabel data. Di sini adalah data indeks 4. Kita dapat lihat di sini yang mana indeks 4 di sini dapat kita indeks dimulai dari angka 0, yaitu angka kecil di atas sini. Dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Di sini B-nya 4. Maka kita akan mengambil value dari indeks keempat alias 3. Maka anggap saja jika 3 lebih kecil daripada data indeks B kurang 1, yaitu data indeks ketiga. Kita lihat di sini lagi bahwa data indeks 3 adalah 7. Dengan kata lain, kode ini berbunyi seperti if 3 lebih kecil daripada 7. Maka lakukan kode di bawah ini. Oke, kita naik. Kita lanjut pada kode di bawah ini karena memang sesuai 3 lebih kecil daripada 7. Nah, terus di sini kita akan mendefinisikan sebuah kode, sebuah variabel bernama timer yang berfungsi untuk menampung nilai. Sementara dari data indeks B kurang 1, yaitu data dengan indeks ke-7. Data indeks ke-7, data indeks 3 alias 7. Data disimpan di sini adalah data yang terbesar dari perbandingan tadi alias 7, bukan 3. Di sini juga tertulis bahwa time bernilai 7. Nah, kita lanjut. Di sini kita lanjut. Di sini ada sebuah cara untuk mengubah posisi atau mengubah nilai pada indeks tertentu. Pada variabel pada data indeks B kurang 1 akan kita ubah menjadi data indeks B. Data indeks 3 akan kita ubah dengan data indeks 4. Maksudnya adalah indeks 3 ini akan diubah menjadi indeks 3 karena sesuai dengan indeks 4. Nilai ini akan dipindahkan ke sini. Dapat dilihat dengan kursor saya ini. Nah, pada baris selanjutnya akan mengembalikan nilai indeks 4 dengan nilai terbesar dalam perbandingan kita tadi alias 7. Nah, di sini kita sudah menjadi 7 karena sudah dikembalikan nilainya alias sudah berubah posisi yang awalnya 3 di sini menjadi ke sini, dari sini ke sini. Nah, kemudian akan menampilkan data yang baru diubah ke output. Dapat kita lihat di sini pada proses ini
Pada proses ini akan terus berulang sebanyak 4 kali. Maka saya akan mempercepat sampai 4. Nah, ini sudah kedua, lagi, ini sudah ketiga, naik sudah keempat. Nah, dapat kita lihat pada output terdapat pola, yaitu kita lihat pertama dulu yang data aslinya, yaitu 3, 9, 11, 73. Pada loop pertama dan loop pertama kita dapat melihat bahwa 7 bergeser ke kanan. Sebenarnya bukan 7 yang bergeser ke kanan, tapi 3 yang bergeser ke kiri. Pada baris ini 3 yang awalnya di sini berpindah menjadi ini. Dari yang awalnya indeks 4 menjadi indeks 3. Pada subloop kedua 3 berpindah menjadi indeks 2. Posisi dari sini ke sini dan akan terus bergeser ke kiri, ditimbang dengan subloop keberapa selama nilainya masih lebih kecil daripada sebelah kirinya, maka akan terus berpindah pada subloop ketiga. Nah, sampai sini pada baris ini ketika itu tidak lebih kecil daripada 3, maka posisinya tetap di sini. Mungkin saya harap teman-teman paham lah saya. Terus kita tekan naik. Nah, akan melakukan pulangan terakhir, bukan terakhir. Oke, kita tekan naik, melakukan pulangan terakhir, bukan terakhir. Kita tekan naik, nah akan melakukan pulangan. Sekarang kita tekan naik, nah akan melakukan pulangan terakhir, bukan terakhir pulangan atasnya lagi, tapi di sini terus di sini sudah muncul ulangan loop kedua, yaitu dan ditampilkan oleh print ini, print format. Ulangan loop kedua, yaitu dan ditampilkan oleh print ini, print format. Awalnya angka dipindah dari sebelah kanan ke kiri, yaitu 3. Pada loop kedua yang dipindah adalah angka 7. Terus kita lihat pada terakhir, yaitu 7-nya paling kanan. Pada loop kedua 7-nya dipindah satu langkah ke kiri, sudah menjadi 3, 3, 9 itu. Pada loop kedua dipindah lagi menjadi 3, 7, 9, 11. Nah, tujuan berpindah yang awalnya ke sini jadi sini pada loop ketiga, polanya tidak berubah lagi karena 7 itu lebih kecil dari 3, maka stop di sini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut. Kita sebetulnya ini akan melakukan hal yang sama, namun kita sebetulnya ini formatnya sudah betul, karena dari sini sudah paling kecil ke yang terbesar, 33, 7, 9, 3. Terus pada loop ketiga sebetulnya tidak ada perubahan apapun karena memang sudah sesuai. Namun pada perulangan yang kita setting di sini sejumlah 4, Python terus melakukan perulangan sampai habis. Hal ini dikarenakan memang datanya sudah begini. Apabila datanya berubah, kemungkinan besar di sini polanya tetap akan berubah. Semenjak di sini, maka ini kelihatannya seperti enggak berubah apa-apa. Nah, itulah sedikit penjelasan saya tentang kode chart bubble menggunakan bahasa pemrograman Python.
Saya harap pemirsa atau penonton bisa memahami maksud yang saya jelaskan dari tadi. Mungkin saya masih kurang dalam eh, hal menjelaskan karena saya masih tahap pembelajaran. Cukup sekian. Dengan demikian saya akhiri tugas mata kuliah algoritma pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.